Jadi artinya bahwa sesungguhnya kita harus menafsirkan segala macam penderitaan, musibah, kesulitan, kesengsaraan yang mungkin kita hadapi sehari-hari. Jangan nggak usah berkeluh kesah ya, syukuri saja. Barangkali itu cara Tuhan mendidik kita untuk menyinari hati kita ini. Ya, itu persepsi kita sesungguhnya. Anda pernah nyubit anak enggak? Pernah nyelentik kupingnya enggak? Kita tanya kepada anaknya, bagaimana bapakmu nak? Galak. Tapi ketika saya tanya bapaknya, kenapa kau jiwit anakmu, kau selentik hidungnya? Ya karena aku mencintainya. Maka ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, jangan kau menuduh Allah kejam. Itu adalah sebagai manifestasi dari kasih sayang Tuhan untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepadamu. Ya. Artinya bahwa beda pelajaran dari Tuhan dengan pelajaran dari manusia. Kalau kita pelajaran dari manusia, kita masuk sekolah. Dari awal tahun kita dikasih pelajaran-pelajaran. Di akhir tahun kita diuji. Ya kan begitu? Betul. Tapi kalau Tuhan memberikan pelajaran, kita diuji dulu. Setelah diuji, di situ kita baru mendapatkan pelajaran-pelajaran. Ya, itu makanya. Kesimpulan selanjutnya bahwa bila engkau ingin mendapat penyinaran dari Tuhan di hatimu, ya tolong bersihkan hatimu sebersih-bersihnya. Jangan sampai hatimu padat dengan rongsokan-rongsokan, dengan materi-materi, dengan benda-benda. Di dalam ruangan hatimu itu ada mobil, ada sawah, ada sertifikat, ada kursi bekas, meja keras, ada musuh-musuh kamu disimpan di hati kamu semuanya. Ya, pacar-pacar kamu disimpan semuanya di situ. Ya, ya, artinya ketika hatimu banyak menyimpan sampah-sampah, memadati ruang-ruang di dalam hatimu, jangan berharap sinar akan bisa masuk ke dalam hatimu. Kosongkan dulu hatimu sekosong-kosongnya. Baru sinar itu akan efektif menyinari ruang-ruang dalam hatimu. Jadi bagaimana caranya? Kosongkan dulu hatimu sekosong-kosongnya. Jangan biarkan di dalam hatimu padat dengan sampah-sampah itu. Terima kasih. Tapi kemudian juga tadi Pak Agus menyampaikan satu lagi Bu ya, tentang bila hatimu ingin bersinar, maka terbakarlah hatimu. Begitu. Itu maksudnya apakah ujian itu? Kalau tidak ada yang terbakar, bagaimana api nyala? Ya. Ya, artinya bahwa musibah-musibah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mungkin uang kita dipinjam orang nggak bayar, kadang-kadang kita nanam padi nggak panen, mungkin kita kena sakit, mungkin kita difitnah orang, itu kan banyak masalah. Ya. Ya, itu jangan dipadamkan. Itu ibaratnya seperti api menyala. Ya. Jadi bagaimana ruangan akan terang kalau api tidak boleh menyala di dalam ruangan itu? Itu artinya bahwa kita siap menerima, nyambung dengan kajian Fathur Rabbani, kita siap menerima apapun yang menjadi ketentuan-ketentuan Tuhan. Ya, rendahkan hatimu di hadapan Tuhanmu. Jangan pernah menyangkal. Biarkan air matamu mengalir deras. Aku tahu engkau banyak menangis air mata. Biarkan saja, tidak usah kau cegah, tidak usah kau halangi. Ya. Bagaimana taman bunga yang ada di hatiku bisa tersenyum ketika tidak disirami setiap saat. Bahwa tangisan itu sendiri juga membersihkan hati. Ya, kesedihan yang ada pada diri kita itu membersihkan hati. Kita sendiri, mungkin kalian semuanya pernah mengalami nangis kan? Apa yang Anda rasakan setelah selesai nangis? Ada rasa plong, rilis. Ya. Ya. Nah, itu.
Tetapi ada beda berkualitas ketika kesedihanmu engkau mengadukannya, curhatanmu hanya kepada Allah. Akan berbeda ketika engkau tuh curhat kepada sesama. Ketika engkau curhat sesama, sama dengan engkau membuka rahasia dirimu. Kapan-kapan ketika orang yang kau curhati itu menjadi musuhmu, semua keburukanmu akan dibongkar oleh mereka semua. Itu sama saja menyerahkan belati kepada musuh untuk menusuk dirimu sendiri. Percayakan saja, biarkan Allah yang mendengarkan keluhan kita. Terima kasih. Luar biasa. Ini Pak Toto masih mengasihkan apa yang kita obrolkan dengan Buya Syakur dalam kajian malam hari ini. Iya. Tapi lagi-lagi bahwa waktu membatasi kita, Pak Toto. Betul, Kang Afan. Dan itu artinya kita akan masuk pada sesi berikutnya, ini sesi closing statement. Yang pertama, saya berikan waktunya kepada Mas Ivan. Silakan Mas Ivan untuk closing statement. Sebelumnya, Buya yang memberikan kesempatan untuk membacakan karya puisi Buya, juga terima kasih banyak untuk tim semua Wamima TV. Terima kasih juga untuk Pak Toto dan rekan-rekan semuanya. Saya diberi kesempatan untuk bisa ikut serta dalam kajian Gelombang Cinta ini. Yang saya dapat malam ini adalah tentang rasa kesabaran. Dilatih tentang rasa kesabaran, dilatih tentang rasa tanggung jawab, bersyukur tentunya. Jadi semoga apa yang saya alami malam ini menjadi berkah ke depannya. Juga saya insya Allah ikut terus episode selanjutnya tentang kajian bersama Buya. Di sini saya sudah mulai merasa gak lega gitu. Ternyata tausiahnya Buya jadi menyejukkan hati juga. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari ucapan, dari perilaku maupun tadi dalam pembacaan puisi yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya Pak Tato ketika akan mengakhiri acara ada sesuatu yang mau disampaikan. Silakan Pak Tato. Izin dulu Buya, Kang Akar, saya mau ngedongeng tentang bagaimana pelajaran. Malam ini saya akan dongeng serius berkaitan bagaimana pembelajaran. Jangan pada ketawa yang lain. Kan serius judulnya. Alkisah pemirsa, ini pelajaran hidup melalui cerita ada seorang pemuda gagah tampan dan sakti namanya Aji Saka. Punya pengikutnya 2 orang abdi setia namanya Dora dan Sembada. Dalam kisah ini suatu saat Aji Saka mau mengembara. Mengajaklah salah satu ajudan tadi namanya Dora, diajak mengembara. Sembada tinggal saja di Pulau Majeti, di mana tempat Aji Saka tinggal. Ini pelajaran hidup yang agak panjang. Tetapi Aji Saka memberikan satu titipan. Ini keris pusaka, tentu bukan pusaka petir, bukan ya. Saya titipkan ke Sembada, jangan pernah mengembalikan kepada siapapun kecuali saya yang mengambilnya. Itu kata Aji Saka. Berangkatlah Aji Saka dengan Dora, perjalanan menuju Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada kerajaan yang sangat makmur, adil, dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar. Dewata Cengkar ini sangat adil, berwibawa, dan punya juru masak yang hebat. Juru masak ini terjadi kecelakaan, Kang Apar, jarinya terpotong sehingga masuk ke masakan. Jarinya dimasuk ke masakan. Dia hidangkanlah kepada Raja Dewata Cengkar. Begitu makan kok Prabu Dewata Cengkar ini aneh. Juru masak, coba sini kamu. Ya, kenapa Tuan Raja? Ini masakan enak sekali. Apa resepnya? Apa yang saya makan tadi? Itu Tuan Raja daging manusia. Oh, ternyata nikmat sekali. Sejak saat itu Prabu Dewata Cengkar merasa ketagihan. Memerintahkan patinya untuk mengorbankan rakyatnya, setiap hari dipenggal, dimasak. Sejak saat itu kerajaan Medang Kamulan di Jawa itu sepi, senyap, dan ketakutan. Karena setiap hari orangnya dimasak. Nah, pemuda yang ganteng dan gagah tadi, siapa tadi namanya Kang Afkar?
Aji Saka Aji tadi Saka. menawarkan diri kepada Pati, wahai Pati, kalau memang semua rakyatmu ketakutan, biarkan saya yang jadi korban. Loh, masa sih Mas, sampean ganteng putih, ada kumisnya, ada jenggotnya, kenapa mau dimakan raja? Saya pengen ketemu pokoknya. Baik, Anda nggak main-main? Enggak Tuan Pati. Diantar Kang Afkar ke raja. Raja penasaran, kamu siapa? Saya baru melihat. Saya Aji Saka Tuan Raja. Kenapa kamu menawarkan diri pengen dimasak dan dimakan oleh saya? Saya menawarkan diri karena saya pengen ketemu dengan raja yang sangat bijaksana. Dan saya punya persyaratan. Saya siap dimakan dan dimasak, tetapi saya minta tanah. Wih, kecil. Seberapa ukuran tanahmu? Seikat kepala saya. Dibukalah ikat kepala itu. Mangga Tuan Dewata Cengkar pegang ujungnya, diukur. Asal Tuan Raja yang siap. Diukur Kang Afkar. Tuan Raja tuh nurut ya, mundur. Ternyata itu ikatnya tuh panjang Kang Afkar. Sampai ke tepi laut, lalu dikibaskan oleh Aji Saka, twing, nyemplung ke laut. Dan jadi buaya Darat. Oh iya, buaya darat. Jadi buaya putih pemirsa. Sejak saat itu Medang Kamulan makmur dan Aji Saka diangkat jadi raja Medang Kamulan. Sedang asik-asiknya ngobrol dengan tadi siapa namanya tuh Dora, lalu inget punya ajudan. Betul. Ajudan yang ditinggal itu sembada di sana. Tolong Dora, panggil ajudan kita bawa ke sini. Berangkatlah Dora di sana. Singkat kata pemirsa, nyampelah ke Pulau Majeti, saling berangkulan. Wih, saya udah kangen sama kamu Dora, saya juga sembada. Saya diperintahkan oleh Tuan Aji Saka mengambil pusaka yang telah dititipkan. Iya. Masa nggak salah nih? Saya tidak akan menyerahkan pusaka ini kalau bukan Aji Saka yang menyerahkan. Nggak bisa, Mas, kamu nggak percaya sama saya? Berantem Kang Afkar. Berantem fisik, berantem ujung-ujungnya semuanya meninggal, berdarah dan mati. Kabar punya cerita, Aji Saka mengingat kalau bahasa kita, Masya Allah, astagfirullahaladzim, saya salah. Ini pelajaran. Dulu kalimat yang diucapkan kalau bukan saya yang mengambil, itu keris jangan diberikan. Oleh karena itu datanglah Aji Saka ke tempat yang semula, muncul tulisan yang sekarang disebut tulisan Hana Caraka Data Sawala. Itu sekilas pelajaran hidup melalui cerita. Itu Kang Afkar, cerita serius. Benar-benar serius, nggak Ya, ada ketawanya serius. sekarang. Ketawanya nanti aja. Terima kasih Pak Tato.